Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nur Rahman dari kelas X8F. Saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap penjualan di Goro Supergrosir Cibubur. Mengenai judul ini, kenapa saya memilih judul Analisis Dampak Pandemi terhadap penjualan di Goro Supergrosir Cibubur? Menurut saya, dampak pandemi COVID-19 ini terhadap Goro Supergrosir Cibubur ini sangat terlihat mulai dari penurunan penjualannya bahkan hingga tidak dapat memenuhi biaya operasional karyawannya, terutama gaji karyawannya tersebut. Kenapa sih saya memilih judul ini? Yang pertama adalah kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah itu membuat perubahan terhadap aktivitas ekonomi atau perilaku ekonomi. Dari mulai jam operasional, pengurangan karyawan, atau pembatasan batas maksimum karyawan atau pengunjung yang masuk itu sangat mempengaruhi sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan terhadap penjualan tersebut. Saya memilih judul ini supaya pembaca itu dapat mengetahui dampak dari pandemi COVID-19 ini tuh apa gitu. Terus yang kemudian, latar belakang. Latar belakang ini yang pertama adalah pandemi menimbulkan efek yang domino dari efek kesehatan hingga penurunan penjualan. Bahkan efek dari faktor psikologis masyarakat yang membuat masyarakat jadi takut untuk ketemu orang, untuk berinteraksi dengan orang. Masyarakat jadi merasa aware untuk bertamu atau bahkan bertransaksi karena takutnya virusnya nempel atau gimana gitu kan. Sehingga itu menyebabkan beberapa aktivitas tertunda, mulai dari pengiriman barang, juga penjualan di retail. Terus yang kedua, penerapan kebijakan pemerintah yang membuat perubahan perilaku ekonomi. Perubahan perilaku ekonomi di sini adalah contohnya kita tidak dapat berbelanja secara langsung. Misalkan, kalaupun kita bisa berbelanja secara langsung, kita tidak diperbolehkan menggunakan uang cash, misalkan itu sangat mempengaruhi perubahan perilaku ekonomi tersebut. Yang ketiga adalah pembatasan pengiriman barang. Pembatasan pengiriman barang ini terutama di daerah yang zonanya merah. Zona merah dimaksud adalah zona yang terinfeksi COVID-19 dengan angka yang sangat tinggi. Terutama untuk di daerah Jakarta, sempat itu kasusnya sangat tinggi sekali sehingga pembatasan pengiriman barang itu tertunda. Jadi ada supply barang yang kosong dan juga stok yang tertunda akibat pembatasan pengiriman barang. Kemudian yang keempat adalah strategi pemasaran bisnis yang dilakukan oleh Goro Supergrosir Cibubur. Sebagaimana kita tahu, Goro Supergrosir Cibubur ini belum menerapkan media online atau sosial media itu untuk bagian dari pemasarannya, seperti bagian dari promosi atau bahkan bertransaksi penjualan melalui online gitu. Di Goro Supergrosir Cibubur ini masih menerapkan offline, transaksi offline, jadi harus berinteraksi langsung dan datang ke retail langsung. Hal ini juga menyebabkan mengurangi penurunan penjualan karena pembatasan jam operasional atau bahkan pengunjung yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian metode penelitiannya. Metode penelitiannya di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk populasi dan sampelnya saya menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampelnya ini berdasarkan pertimbangan tertentu. Yang pertama adalah pertimbangan itu data yang digunakan, data sebelum terjadinya pandemi COVID-19, terutama di tahun 2019, dan perbandingannya terhadap data penjualan sesudah pandemi COVID-19 di tahun 2020. Kemudian untuk metode pengumpulan data ini saya menggunakan metodenya dokumentasi dan kepustakaan. Dokumentasi ini saya mencatat data-data yang tadi, mulai dari data penjualannya beserta dengan
input dengan pajak, data penjualan input dengan pajak, dan juga saya melakukan library research atau perpustakaan ini tentang pandemi COVID-19 gitu. Jadi tidak hanya melalui jurnal, saya juga mencari di internet atau sumber-sumber lain untuk memahami betul akibat dari pandemi COVID-19 ini apa. Kemudian, kenapa sih saya memilih Gor Supergosir Cibubur, Jakarta Timur? Alasan saya memilih tempatnya di Goro Supergosir Cibubur ini, karena di Goro Supergosir Cibubur sudah banyak karyawan yang mengundurkan diri. Kenapa sih mengundurkan diri? Karena kalau tadi, penurunan penjualan yang sangat signifikan di Goro Supergosir Cibubur yang kurang lebih hampir minus 53% penurunannya, itu mengakibatkan Goro tidak dapat menanggung biaya operasional sendiri seperti sewa gedung, listrik, atau bahkan menggaji karyawannya. Salah satunya itu tadi menggaji karyawan. Gaji karyawan yang awalnya dipotong atau ditunda pembayarannya itu menyebabkan banyak karyawan yang merasa haknya dia belum terpenuhi dan mengundurkan diri dari Goro Super Grocery ini. Gitu. Jadi sangat terlihat lah dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap Goro Super Grocery gitu. Jadi penelitian saya menurut saya cocok nih tempatnya di Goro Super Grocery. Goro Super Grocery yang masalahnya benar-benar realisasi sangat sangat real gitu. Maka dari itu saya memilih Goro Super Grosir Cibubur yang di daerah Jakarta Timur. Kemudian kesimpulan ini menurut saya pandemi COVID-19 ini tadi menyebabkan terjadinya penurunan terhadap penjualan di Goro Super Grosir Cibubur. Kenapa terjadinya penurunan sih? Karena tadi pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah dari mulai penerapan lockdown atau COVID itu sempat ada lockdown di beberapa daerah dan itu mengakibatkan semua jalan sepi, bahkan toko-toko ditutup untuk mengatasi mengurangi penyebaran COVID-19 tadi. Terus juga yang kedua, kesulitan pengiriman barang, khususnya ke daerah yang zona merah tadi. Kesulitan pengiriman barang ini tuh bisa menyebabkan kehabisan stok di toko gitu. Jadi permintaan sedang naik, tapi stoknya kehabisan nih karena kan kita supply barangnya susah gitu. Terus juga selain itu harus banyak menerapkan penjualan melalui sosial media karena itu salah satu teknik pemasaran yang dapat diterapkan di pandemi COVID-19 ini. Gitu. Selain tadi penurunan penjualan itu juga dapat mengakibatkan Goro tidak dapat menanggung biaya operasionalnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Akibatnya banyak karyawan yang mengundurkan diri karena haknya belum terpenuhi. Nah, saran dari saya adalah Goro Super Grocery ini seharusnya dapat mengikuti tren dengan melakukan berbisnis online, terutama memanfaatkan media sosial untuk promosi. Gitu. Tidak hanya promosi, kalau bisa upgrading ke bertransaksi online. Gitu. Jadi kita tidak perlu repot lagi untuk datang langsung ke retailnya, kita bisa melalui online gitu. Terus juga harus memastikan karena pandemi COVID-19 harus memastikan pengiriman barang ini terorganisir. Karena susahnya pergerakan pengiriman barang tadi yang tidak semudah seperti biasanya, jadi Goro Super Grocery ini tuh harus bisa memanajemen gimana caranya tidak kehabisan stok dan juga mensterilisasi ya, pastinya harus di steril dulu barangnya agar tidak ada virus yang nempel di barang tersebut gitu. Terus juga yang ketiga mungkin Goro perlu melakukan bisnis plan. Bisnis plan ini untuk menghadapi pandemi COVID-19 gitu. Bisnis plan ini digunakan supaya Goro bisa dapat survive, bisa dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 ini gitu. Mungkin dengan tadi seperti saya untuk membangun sistem online untuk digitalisasi supaya dia dapat mengikuti perkembangan era 4.0 ini. Gitu. Sekian dari saya.
Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.